Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Didi Tuli, kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kali ini saya mau ngomentari sebuah video dialog antara Bang Luga Tambunan melawan Ko Donditan atau Ustadz Donditan. Nah, ada yang menarik dalam pembicaraan mereka ini mengenai asal-usul nama Yesus di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia. Jadi ini menjadi perdebatan di antara mereka berdua. Mungkin juga tidak menemukan titik terang atau debat ini pun juga tidak berujung. Jadi inilah ya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Itu perkara lain. Perkaranya sekarang Apa? pada zaman Petrus masih hidup, belum ada kata Jesus itu belum ada. Isu. Bahkan ini Bible tahun 1611 pun belum pakai nama Jesus, masih pakai Yesus ya. Ini terlepas dari Bang Luga mau membangkitkan orang mati sekalipun. Yang jadi masalah tuh begini, Bang. Tar dulu, Bang. Jadi kata Jesus itu baru dipakai, itu baru di abad ke-17 setelah ini, Bang. Kata huruf J aja tuh baru diketemukan tahun 1524 oleh seorang ahli tata bahasa Itali namanya Trissino. Bible ini udah terlambat taunya. Baru di tahun kira-kira 1632 itu baru pertama kali ada kata Jesus. Baru kemudian masuk dalam Bible. Di Alkitab bahasa Indonesia, Bang. Tahun berapa yang ada kata Yesus? Saya mau tanya Bang Luga. Kalau saya melihat lucu dan konyol sih apa yang mereka lakukan ini ya. Hanya memperdebatkan masalah nama Yesus. Jadi menurut Ko Donditan, Ustadz Donditan yang terhormat ini, kata Yesus atau nama Yesus itu tidak boleh berubah-ubah. Seharusnya dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali, nama itu tetap Yesus. Kenapa pakai kata iso? Dan ini masalah bagi dia. Ternyata yang bermasalah itu dia, bukan Alkitab. Karena tidak masalah Alkitab itu memakai kata iso. Karena kata iso itu adalah bahasa Aram untuk Yesus juga. Mau pakai bahasa Ibrani, Yehoshua atau Yeshua juga boleh. Mau pakai bahasa Yunani, Yesus juga boleh. Mau pakai bahasa Arab, Isa juga boleh. Mau pakai kata Yashu atau Yashua yang biasa dipakai oleh orang Kristen Arab juga boleh. Yang penting semuanya itu mengacu atau menuju kepada satu pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus dari Nazaret. Meskipun memakai sebutan atau nama Isa itu juga tidak masalah. Asalkan Isa yang dimaksud adalah Isa Al-Masih dari Nazaret yang ada di dalam Alkitab. Karena Isa menurut Kristen itu berbeda dengan Isa di dalam Quran menurut orang-orang Islam. Jadi gitu ya. Nah, kenapa baru belakangan itu pakai nama Yesus di dalam Alkitab? Nah, nama Yesus itu sebenarnya bukan asli bahasa Indonesia juga. Karena baik Belanda, Spanyol maupun Portugis itu juga pakai kata Yesus. Kemudian di Inggris itu Jesus. Jadi tidak ada masalah. Toh ini hanya bahasa, hanya nama atau sebutan. Masing-masing daerah, negara memiliki nama sendiri-sendiri untuk menyebut nama Yesus. Yang penting kembali seperti yang saya sampaikan tadi itu, Yesus yang dimaksud itu adalah Yesus dari Nazaret yang diceritakan di dalam Alkitab. Bukan Yesus nafas pemain bola, bukan Yesus yang lain yang diceritakan menurut Injil apokrif, bukan. Jadi itu ya, konyol ya kalau kita hanya mempermasalahkan nama Yesus ini ya. Jadi yang bermasalah bukan Alkitabnya, saudara. Yang bermasalah adalah orang-orang yang mempermasalahkan ini ya, sehingga mereka pun menjadi bermasalah juga. Jadi itu ya. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena ada satu orang yang mengirimi video ini, yang mengikuti semua video saya. Dia bingung, kok begini ya Bang, ini gimana maksudnya? Jadi
Ini tanggapan saya ya. Kalau nggak salah, Bang Luga ini pernah ngaku sebagai nabi ya, entah ke-26 atau ke-27 setelah Paulusan. Saya juga tidak paham. Dan bagi saya tidak masalah kalau hanya ngaku-ngaku nabi aja. Yang penting tidak menyesatkan umat. Dan kalau nggak salah juga, Bang Luga ini pernah ngomong, dia pernah naik ke surga, katanya ya. Saya jadi teringat Yohanes 3 ayat 13 di mana Yesus pernah berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Dalam hal ini adalah Yesus. Jadi, kalau ada orang yang ngaku-ngaku pernah naik ke surga atau naik turun ke surga atau jalan-jalan di surga sebelum waktunya nanti gitu bersama-sama dengan Yesus setelah dibangkitkan dari antara orang mati, perlu dipertanyakan. Jangan-jangan itu hanya hayalan atau mimpi saja. Jadi itu ya, hati-hati dengan orang-orang yang berbicara seperti ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.